Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat selalu. Amin, amin. amin. Wah, ini sekarang kita udah mulai mau bicara tentang Asian Games, ya, di mana Betul, sepak bola kita juga ikut berlaga di sana. Bro betul. Ipong, bagaimana kira-kira Indonesia di kancah Asian Games ini, Bro? Ya, memang mungkin sebelum masuk ke Indonesianya, mungkin saya cerita dulu ya bahwa kali ini di Asian Games di Hangzhou di China itu ada 23 negara yang Hmm, tampil mengirimkan kontingennya untuk cabang olahraga sepak bola ya. hmm, Nah, dari 23 negara itu kemudian dipilah-pilah nih, dipilah-pilah menjadi 6 grup yang masing-masing diisi oleh 4 tim. Tapi ada satu tim yang hanya diisi oleh 3 negara karena hmm, jumlahnya kan 23. ya, Nah, kemudian dari 6 tim ini, 6 grup ini nanti yang akan katakanlah masuk ke fase berikutnya itu diambil dari satu juara grup ya, dari masing-masing grup juara grupnya pasti lolos. Kemudian runner up juga ikut lolos, ya, sudah otomatis dan dipilih lagi 4 dari peringkat ketiga terbaik dari hmm, 6 grup ini. Jadi kalau bicara masalah peluang, memang dengan komposisi seperti itu, sebetulnya peluang Indonesia tampil ke babak berikutnya itu besar, gitu bro. hmm, hmm, Apalagi ternyata ada aturan-aturan juga dari Asian Games kali ini bahwa dari satu negara yang mengirimkan kontingen hanya boleh mendaftarkan minimal 18 pemain dan maksimal 22 pemain dengan hmm. range usia paling tua dia kelahiran tanggal 1 Januari tahun 1999. Jadi memang ada range range usia yang lebih ini ya, lebih fleksibel karena sebetulnya Asian Games ini kan dijadwalkan tahun 2022. Hmm. Tapi karena ada COVID dan segala macam mundur ke tahun 2023 sehingga pemain yang lahir di tanggal 1 Januari 1999 itu masih diperbolehkan tampil di Asian Games kali ini, Bro. Jadi kurang lebih U24 ya, kurang lebihnya Iya, ya. jadinya U24, betul. Hmm, hmm, Oh iya, dengan ketentuan U24 itu juga masih punya fleksibilitas lain, hmm. yaitu setiap negara, setiap tim itu boleh mendaftarkan 3 orang pemain senior. Oh, Tiga oke. pemain senior ini artinya yang sudah di bawah usia kelahiran ini ya tahun 1999 gitu loh. Nah Hmm. makanya dengan ketentuan seperti itu Indonesia ternyata membawa hanya satu orang pemain senior Oh, dari yaitu jatah Andi tiga ini. Setio. Hmm, Betul, hanya Andi Setio yang kemudian diambil oleh Coach Indra Safri untuk melengkapi kuota ini ya bro. hmm. Jadi siapa aja bro yang dipanggil bro dari Indonesia dengan 22 nama ini yang didaftarkan dan maksimal 22. Apakah Indonesia memanfaatkan kedua-dua ini? Ya memang pemain-pemain Indonesia kan untungnya ya dengan kebijakan dari pelatih-pelatih kita yang kemudian banyak mempercayakan kepada pemain-pemain muda, Hmm, rasanya untuk memasuki kategori usia Indonesia lebih mudah gitu loh untuk menemukan talenta-talenta seperti itu. hmm, Nah, apalagi dengan kemudian ada fleksibilitas di usia pemain-pemain senior. Nah, tapi memang dari kalau kita lihat daftar pemain yang disiapkan oleh Coach Indra Safri itu adalah pemain-pemain yang memang sudah terbiasa dan sudah punya pengalaman tampil di level-level usia hmm, maupun di level-level senior gitu loh. hmm, hmm, Tapi memang ada muka-muka baru, contohnya saya juga agak kaget ya, Jack Brown, Josh Brown itu juga dipanggil ya pemain Persebaya ini. Walaupun Josh Brown ini memang kan keturunan Inggris dan pernah hmm, juga masuk dalam seleksi pemain timnas kita di bawah STY waktu itu. Sayangnya di tahun 2019 ya. hmm, Sayangnya Josh Brown tidak terpilih untuk memperkuat skuadnya STY. hmm, Baru kali ini Josh Brown bisa dipanggil oleh Indra Safri untuk bisa memperkuat timnas kita. Walaupun hmm, ada muka-muka seperti Hugo Samir yang sudah mulai naik kelas ke hmm, level U24 gitu loh. hmm. Dan saya juga agak senang juga ya dengan kembali dipanggilnya Ramai Rumaki.
gitu loh. Oh. Kan Ramai Rumakik ini kan selama ini terpinggirkan ya setelah Hmm. dia ada kasus-kasus indisipliner. Nah, Hmm. melihat pada apa yang pernah terjadi dengan Alfian Dewangga yang sempat terpinggirkan beberapa waktu Hmm. karena konon kabarnya dia terlalu asik dengan sosial media. Akhirnya Hmm. terpinggirkan, konsentrasi terpecah mungkin ya. Hmm. Nah, kemudian Ramai Rumakik kan seperti itu. Nah, Alfian Dewangga ini kan juga akhirnya bisa membuktikan ya bahwa dia tuh masih punya kualitas dan Hmm. sekarang ini bahkan dia sudah menjadi langganan. Hmm. Di kepemimpinan STY dia juga masuk di Hmm. AFF kemarin. Kemudian masuk juga tim untuk melawan Turkmenistan senior dan Hmm. terakhir juga masuk di kualifikasi Asia. Hmm. Artinya pemain-pemain yang mungkin dalam tanda kutip tersadar bahwa apa yang pernah dia lakukan belakangan itu juga akan mempengaruhi jenjang karirnya, itu juga Hmm. mungkin mereka bisa koreksi sekarang gitu loh. Jadi saya pernah dengar katanya Indra Safri ingin mengembalikan pemain yang pernah bersinar terus redup sekarang ingin disinarkan lagi gitu. Saya harap begitu, karena masih ada juga pemain yang tadinya ya beberapa kali dipanggil, seperti Sahrian Abimanyu. Mhm. Sahrian Abimanyu juga kan dipanggil kembali untuk Hmm. memperkuat skuad timnas ini Asian Games ya. Mhm. Mudah-mudahan aja dengan kembalinya pemain-pemain ini, kemudian mereka juga bisa menunjukkan kinerjanya, potensinya. Mhm. Ya, ini juga akan membuka mata juga orang-orang lain gitu loh, bahwa mereka Mhm. belum habis. Mumpung mereka masih usianya masih muda gitu loh, Bro. Dan diberi kesempatan. Jadi kesempatan ini Dan jangan diberi kesempatan. disia-siakan, kan Betul ya. itu, Bro, betul. Nah, dengan kekuatan yang seperti ini, kira-kira Hmm, Indonesia akan seperti apa, Bro, ketika akan melawan misalkan kita lihat ya yang dari hmm. Asia Tenggara misalnya. Ya, memang di Asia Tenggara ini ternyata hanya 4 negara yang mengirimkan ini ya timnas di Asian Games, yaitu Mhm. Vietnam, Mhm. kemudian Thailand, Indonesia, dan Myanmar gitu loh. Hmm. Nah, kalau kita melihat pada grup-grup yang yang diisi oleh ini tim-tim Asia Tenggara, Hmm. rasanya Indonesia berada di grup yang cukup bagus kalau Hmm. dibandingkan misalkan dengan Myanmar ya. Mhm. Myanmar di sini dia juga boleh dibilang terakhir ini kan Myanmar kualitasnya juga mungkin sedang menurun ya. Mhm. Cuma dia di bawah satu grup dengan tuan rumah China. Hmm. Kemudian ada Bangladesh dan India. Rasanya dari grup A ini yang diisi salah satunya Asia Tenggara, Myanmar agak sulit ya. Hmm. Nah, kemudian kita juga melihat pada peluangnya Vietnam. Vietnam ini satu grup dengan Arab Saudi, dengan Iran dan Mongolia. Hmm. Arab Saudi dan Iran secara peringkat FIFA itu jauh di atas ini ya Vietnam ya. Mhm. Mhm. Karena kita tahu Iran sendiri ranking FIFA-nya sekarang ini ada di 26 ranking FIFA gitu loh. Mhm. Sedangkan Arab Saudi sekitar 50-an. Dan memang Vietnam masih ada di bawah 100 ya di Mhm. angka di 90-an kualitasnya ya kalau. sekitar 93-an, 94 gitu ya. Kemudian di grup E ada Thailand. Tapi Thailand juga agak berat nih. Hmm. Ada di situ ada Korea Selatan, ada Bahrain dan mungkin dan satu lagi Kuwait ya. Nah, Hmm. secara hitung-hitungan, ini grup sepertinya kalau Korea Selatan ya sebagai juara bertahan ya di Hmm. edisi 2018 kan Mhm. juaranya kan adalah Korea Selatan mengalahkan Mhm. Jepang. Mhm. Rasanya Korea Selatan mungkin bisa keluar lah dari grup ini. Hmm. Sedangkan yang tiga ini sebetulnya secara rata-rata itu memang walaupun Kuwait belakangan ini juga menurun kualitasnya, di situ masih ada Bahrain gitu loh. Hmm. Bahrain dan Thailand rasanya inilah yang akan memperebutkan runner up gitu loh, runner up Hmm. dari grup E ini. Nah, Hmm. sementara Indonesia satu grup dengan dengan Kirgistan, juga dengan Korea Utara dan China Taipei. Hmm. Rasanya kalau China Taipei bisa kita atasi. Hmm. Sedangkan dua negara ini, Kirgistan ranking FIFA ada di 97, kemudian Korea Utara ranking FIFA 116, 116. Saya rasa sih Indonesia masih bisa lah mengalahkan dalam hal ini mungkin Kirgistan atau Korea Utara. Hmm. Karena
kalau kalau kita lihat ya, memang yang masih menjadi misteri mengenai potensi kekuatan tim itu ada di Korea Utara. Korea Utara memang kan belakangan juga jarang melakukan pertandingan internasional, Hmm, kemudian jarang juga tampil di apa event-event. hmm, Nah, apakah ini akan mempengaruhi kualitas sepak bola mereka? Kita juga belum tahu. Walaupun kita tahu Korea Utara pernah tampil di Piala Dunia Senior gitu loh. hmm, hmm, hmm. Nah, ini kan saya pikir dengan komposisi grup yang seperti ini, saya rasa sih Indonesia bisa lah untuk sampai melewati fase penyisihan grup gitu loh, bro. Apalagi yang dipilih adalah katakan dua juara dan runner up ditambah ada kesempatan di peringkat ketiga ya, peringkat ketiga terbaik. Betul, Jadi kalau Indonesia betul. bisa mencetak gol yang banyak banget gitu, kans untuk bisa maju lebih banyak kan Sebetulnya, sebenarnya. sebetulnya gini bro, kalau Hmm. saya melihat pada komposisi seperti ini, bukan tidak mungkin ya Indonesia bisa jadi juara grup. Saya sih Wah, berharap Indonesia jadi juara grup ya. Karena yakin dengan nih. dia jadi juara grup, dia akan terhindar dari, paling tidak ya, mungkin Hmm. akan terhindar dari Oh, seperti tim-tim Korea kuat ya. Selatan, Mhm. Jepang, atau Iran, atau Arab Saudi. Itu Hmm. juga kan akan terhindar dari itu. Biar Ya, langkah selanjutnya akan lebih lebih mudah. ini Ya, ya bisa bisa kita capai gitu loh bro. ya, ya, ya. Hmm. Tapi gini ya, ini kan bukan kalender Hmm. FIFA ya. Pasti Ya, semua tim juga akan membawa tim yang bukan tim terbaiknya kan. betul, Tentu nih. Jadi betul. ini kan hitungannya masih apa ya? Hmm. Katakanlah mungkin Korea Selatan bisa tetap kuat karena memang mereka sudah cukup rata lah gitu dari tim Ya, senior yang utama ya, utama dan lapis-lapis kesekiannya gitu. Tapi kan kalau negara ya, yang lain mungkin seperti Myanmar misalnya dan termasuk ya, Indonesia kan ini boleh dibilang bukan bukan tim terbaik Indonesia di U24. Bisa dikatakan gitu nggak? betul. Mhm, Ya, saya sih setuju ya mhm, dengan apa statementnya Bro Eri bahwa ini memang mungkin bukan skuad terbaik timnas kita. Tapi mhm, jangan lupa mhm, bahwa pemain-pemain yang dipanggil oleh Indra Safri ini adalah pemain-pemain yang terbiasa bermain di level-level senior. Itu satu. mhm, Kemudian yang kedua, mereka adalah pemain-pemain yang secara reguler tampil di Liga Indonesia, Liga 1. mhm, Walaupun liganya adalah Liga 1, tapi mhm, belakangan kan kualitas Liga 1 juga membaik gitu loh. mhm, Jadi saya pikir dari sisi itu rasanya kok kita juga tidak perlu merasa inferior dengan timnas-timnas lain. mhm, Walaupun kita tahu mungkin kalau yang Bro Eri bilang bahwa ada kesamaan kualitas buat tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi mengingat mereka liganya juga bagus. mhm, Itu sangat mungkin saja gitu loh. Tapi ya kita tidak boleh mengesampingkan bahwa pengalaman yang mereka dapat di tim senior, di tim apa level usia maupun di liga itu juga kan bisa menjadi bekal gitu bro. mhm, mhm. Jadi mudah-mudahan aja bahwa itu tidak bukan menjadi kendala untuk bisa memperlihatkan kualitas timnas kita yang sebenarnya gitu loh bro. Ya, ya. Jadi optimis masih ada ya. Ya, saya yakin kalau untuk lolos fase grup saya yakin gitu loh. Gitu ya. Oke. Oke, sobat itu katanya Indonesia optimis nih bisa keluar dari fase grup ya. Wah, tapi sebagai apa nih juara, runner up atau peringkat ketiga terbaik? Kalau menurut sobat sendiri gimana? Ada nggak kansnya untuk lewat dari fase grup? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.